Telaga TV mendekatkan umat dengan ilmu dan ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, saudari wanita muslimat, akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kembali melanjutkan majelis ta'lim kita untuk menggali ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, agar hidup kita di atas dunia ini terang dengan cahaya ilmu, sehingga cahaya akan menerangi kita pula kelak mudah-mudahan di yaumil qiyamah ketika dikumpulkan di mahsyar. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saudari wanita muslimat, mari kita lanjutkan majelis kita membaca dan mempelajari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang hak-hak ukhuwah, hak-hak persaudaraan yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim untuk saudaranya. Terakhir pada Kamis yang lalu sedikit kita membaca di hak yang keempat, yaitu sebagai seorang saudara, maka sebagaimana kita wajib menahan lidah kita dari sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, maka kita juga dituntut berbicara, mengungkapkan sesuatu yang disukai, disenangi oleh saudara kita. Misalnya, kemarin kita sudah singgung sedikit, misalnya jika kita mencintai jika Anda mencintai saudari Anda, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyampaikannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Apabila salah seorang dari kamu mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahukannya. Kemudian juga termasuk di dalam hak yang keempat ini mengucapkan sesuatu yang disukai oleh saudari kita, yaitu memanggilnya
dengan nama yang paling disukainya. Memanggil teman kita itu, sahabat kita, dengan nama yang paling disukainya. Misalnya namanya Siti, misalnya. Dia tidak suka dipanggil Titi aja. Apa Titi? Dia inginnya namanya dipanggil lengkap. Ya panggillah lengkap, itu yang disukainya. Jangan dipanggil Sit. Panggil namanya yang lengkap. Kadang-kadang kan ada dalam bahasa kita ini, Bu, namanya bagus kalau lengkap, kalau disingkat jadi tidak bagus. Jadi tidak enak didengar. Nah, dia tidak suka. Maka yang seperti itu harus dihindari. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah di sini. Wa min dzalika an yad'uwahu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Antara lain memanggilnya dengan nama yang paling disukainya. Qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, salasun yusaffina laka wudda akhika tusallimu alaihi idza laqitahu wa tuwassi'u lahu fil majlis wa tad'uuhu bi ahabbi asma'ihi ilaika. Apa kata Umar? Ada 3 perkara yang membuat cintamu kepada saudaramu atau cinta saudaramu kepada dirimu menjadi bersih. Ada 3 perkara yusoffin itu membersihkan, membeningkan, membuatnya menjadi bening atau bersih. Wud itu kasih sayang. Ada 3 perkara yang bisa membuat hubungan antara engkau dengan saudaramu, cinta kasih sayang antara engkau dengan saudarimu menjadi bersih, menjadi bening, murni. Apa dia? Tusallimu alaihi idza laqitahu, apabila berjumpa dengannya ucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita menyebarkan salam sesama kita. Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Karena ucapan salam orang-orang yang beriman itu adalah doa. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita itu, saudari kita itu, Allah limpahkan rahmat, keberkahan, lalu dia membalasnya dengan doa yang serupa atau lebih baik, agar kita juga mendapatkan rahmat. Nah, kalau Allah merahmati sesama kaum muslimin, niscaya cinta itu akan semakin kokoh, persaudaraan semakin kuat. Di akhir zaman ini, wahai ibu-ibu, saudari wanita muslimah, salah satu tanda-tanda hari kiamat bahwa seseorang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Padahal sama-sama muslim, muslimah. Misalnya begini, Bu, ya. Si A ada di sini 3 orang. A, B, C. Duduk nih berbaris nih pengajian. Datanglah si D nih, masuk dia. Cik, masuk. Masuk di antara 2 orang ini yang dia kenal, satu aja yang di tengah nih misalnya. Padahal sama-sama muslim, datang dia mengucapkan salam ke satu orang ini aja, dijabat tangan, cipika-cipiki, yang kiri kanan ini dicuekin aja. Ada seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita mengucapkan salam sesama muslimah itu. Anda sesama muslimah, muslim sesama muslim, mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Karena seorang muslim walaupun kita tidak mengenalnya, dia adalah saudara. Kita sudah diikat dengan tali yang lebih kokoh dari tali ikatan darah, yaitu ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, persaudaraan keimanan, persaudaraan Islam.
Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi ucapkan salam, jadilah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada saudarimu. Dan ucapan salam itu juga dengan muka yang berseri-seri, salam yang hangat. Ini ada beberapa orang teman-temannya berbaris kan, kalau pas giliran kawan, Assalamualaikum, Masya Allah, apa kabar, apa yang sebelahnya, akhirnya kebetulan pula yang datang di sebelah itu, yang duduk di sebelah itu baru pertama pula datang di majelis, Bu. Akhirnya heran dia, kok saya dicuekin? Lihat kiri kanan, terasa asing diri dia. Dia merasa asing, mungkin saya salah masuk ini. Akhirnya dia mulai takut, ragu, bimbang. Besoknya dia nggak datang lagi. Akibat apa? Akibat melupakan adab dan akhlak Islam ini. Tidak ada salahnya Anda salami semuanya yang terdekat itu dengan muka berseri-seri, sebagaimana Anda menanyakan yang satu, yang lainnya juga begitu. Gimana kabar? Sehat? Anak-anak gimana? Keluarga sehat semua? Enak seperti itu. Ya, ini yang pertama yang akan mempererat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang akan mempererat, memperkuat dan memperkokoh persaudaraan itu. Yang kedua, Ibu perhatikan, wa tuwassi'u lahu fil majlis, beri tempat dia di majlis. Nah, perhatikan Bu, beri tempat dia di majlis. Yang parah lagi sebagian Bu, saudara, karena dia lihat di situ kawan-kawan dekat dia semua kan, langsung dia ngomong, maaf mbak situ aja ya, saya di sini ya, saya mau dekat dengan teman saya. Disuruhnya pergi geser yang satu itu. Tidak boleh, dia tidak berhak seperti itu. Bahkan wahai saudariku wanita muslimah, kalau seandainya ada saudari Anda sudah duduk di situ duluan, dia mengambil tempat di situ lebih dulu dari Anda datang, lalu dia ada keperluan sebentar membuang sampah keluar, atau ada keperluan sebentar mengambil sesuatu, tidak boleh Anda menempati tempat itu. Atau dia pergi ke toilet, tidak boleh tanpa seizin dia menempati itu. Barangkali dia mau balik lagi nanti di situ, dia sudah duluan datang agar bisa duduk di depan misalnya. Apalagi kita yang menyuruh dia pergi. Nah, ini jelas perusak ukhuwah, keangkuhan, egoisme yang bisa membuat hubungan persaudaraan menjadi retak, renggang. Kalau datang dia, saudari kita itu, ke majelis, nampak dia bingung mencari tempat, ajak dia di dekat kita. Ta'ali, sini. Duduk sini, Bu. Duduk di dekat. Beri dia tempat, sama yang lain juga. Apalagi di dalam Al-Quran juga memang sudah ada perintah langsung tentang adab bermajelis ini. Apabila diperintahkan kepada kalian, wa idza qila lakum tafassahu fafsahillah, tafassahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, pangkanlah majelis itu, maka niscaya Allah akan lapangkan pula untuk kalian, diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tad'uuhu bi ahabbi asma'ihi ilaik, panggil dia dengan nama yang paling disukainya. Apa nama yang paling disukainya? Misalnya dia lebih suka dipanggil pakai kunyah, Ummu Fulan, panggil. Ya. Nah, itu juga membuat cinta kasih sayang sesama kaum muslimin menjadi erat dan kokoh. Kemudian juga ibu-ibu saudari wanita muslimah, termasuk dalam hak yang keempat ini, mengucapkan, mengungkapkan, menyampaikan sesuatu yang disukai oleh saudara kita, antara lain wa min dzalika an yuthni alaihi bima ya'rifuhu min mahasini ahwalihi inda man yu'thiru as-sana' indahu, wa kadzalika as-sana'u ala auladihi wa ahlihi wa af'alihi hatta fi khuluqihi wa aqlihi wa hay'atihi
wa khattihi wa tasnifihi wa jami'i ma yafrahu bihi min ghairi ifratin wala kadhibin. Termasuk juga yaitu memuji dia, menyanjung saudara kita, menyanjung saudari kita dengan sesuatu, dengan kebaikan-kebaikannya atau kondisi keadaan-keadaan baiknya yang kita ketahui. Apalagi kalau kita tahu saudara kita itu akan suka, gembira kalau kita memuji dia. Ustaz, bukannya kalau memuji-muji itu dilarang? Nah, yang dilarang itu, Bu, memuji-muji yang melampaui batas, tidak pada tempatnya atau tidak benar. Nah, ini yang tidak boleh. Atau memuji-muji di depan orang banyak, dikhawatirkan nanti dia menjadi ujub, sombong. Nah, tapi kalau yang kita puji itu benar, misalnya dia memang baik, pemurah, dermawan, suka menolong, akhlaknya baik, ya, pintar, cerdas, kita puji sesuai dengan apa yang ada pada diri dia, dan insya Allah aman dari fitnah. Dia gembira dengan itu, senang. Nah, itu termasuk hak persaudaraan. Begitu juga memuji anaknya, misalnya anaknya belajar dapat peringkat atau bagus, anaknya berhasil hafal Al-Quran atau banyak hafalannya, puji. Jangan malah cemburu dan iri hati, lihat anak kita rupanya tidak seperti itu, malah iri hati kita. Tidak. Nah, kita bangga, gembira dengan kebanggaan dan kegembiraan dia. Puji anaknya, puji keluarganya, puji perbuatannya, puji akhlaknya yang baik, puji akalnya, kecerdasannya, puji misalnya dia pandai menulis. Di sini dibilang wa khattihi wa tasnifi, tulisan dan karangannya, dan semua yang bisa membuat dia gembira tanpa melampaui batas dan tidak pula berdusta, tidak pula tujuannya menjilat. Wa kadzalika yanbaghi an tuballighahu sana' man asna alaihi ma'a izharil farahi bihi fa inna ikhfa'a dzalika mahdul hasadi. Begitu juga kalau kita dengar ada orang yang memuji dia, sampaikan kepada dia, si fulan memuji Anda, dia katakan begini, 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 dan tunjukkan kegembiraan kita. Karena kalau kita tahu ada saudara kita dipuji oleh orang lain, lalu kita simpan-simpan, kita sembunyikan, tidak mau kita mengungkapkannya, syaitan akan memanfaatkan itu, Bu, menumbuhkan di hati kita cemburu, iri hati dan dengki kepada dia. Kenapa kita rahasiakan? Kenapa kita sembunyi? Kita tidak ingin saudara kita itu dipuji, disanjung orang, kita simpan. Nah, syaitan akan memanfaatkannya. Maka kalau kita dengar ada orang yang memujinya, sampaikan kepada dia, tidak apa-apa. Si fulan mengatakan begini, begini, begini. Tapi kalau perkataan buruk orang yang Anda sampaikan kepada dia, malah itu berbahaya. Di zaman sekarang aneh, Bu. Yang buruk-buruk disampaikan kepada temannya. Perkataan orang yang buruk-buruk akhirnya seperti mengadu domba. Yang baik-baik malah disembunyikan. Wa min dzalika an tashkurahu ala sani'i fi haqqika. Termasuk juga mengungkapkan, menyampaikan sesuatu yang baik kepada saudara kita, yaitu mengucapkan terima kasih atas budi baiknya kepada kita. Dia membantu kita, meringankan beban kita, maka ucapkan terima kasih kepada dia atas perbuatan baiknya. Wa antadhubba anhu fi ghaibatihi idza qusida bisu. Seorang sahabat sejati dia akan setia. Saudara yang sejati dia akan setia kepada saudaranya. Dia akan bela saudaranya. Misalnya Anda sedang duduk di majelis. Orang yang gibah saudari Anda yang lain. Anda tahu saudari Anda itu seorang yang baik, tapi kan yang sempurna tidak ada. Nah, barangkali dia punya kesalahan manusia. Lalu orang itu mulai menggunjingnya, atau ada orang menjelek-jelekkannya, menjatuhkan kehormatan harga dirinya. Anda tahu tidak seperti itu. Nah, ini bukan seorang saudara. Sebagai seorang saudara Anda membelanya, sebagai seorang saudari Anda membelanya. Anda bela, tidak benar demikian yang seperti yang kalian sampaikan. Saya tahu
bagaimana dia. Bahkan kalau seandainya saudara kita itu bersalah, lalu menjadi bahan gunjingan, Anda bela dia. Katakan, kalau memang saudara kita itu, saudari kita itu salah, apakah pantas kita perbincangkan mereka? Kita pun menasihati tidak, mengingatkan tidak. Nah, bela hak saudara Anda sebagai seorang muslim. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak ikut serta perang Tabuk, sepanjang perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu Rasulullah menanti-nanti dia, berharap Ka'ab bin Malik ini datang. Orang yang tidak ikut berperang apabila diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya itu bisa berdosa. Dan ketika itu yang tidak ikut perang adalah orang-orang tua yang tidak sanggup, orang-orang yang sakit, anak-anak, wanita, atau orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk pergi karena tidak ada dana dan lain sebagainya. Orang-orang munafik. Ada 3 orang sahabat yang sehat, kuat, tidak ada halangan, juga keliru, salah ketika itu, mereka tidak ikut berperang. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu ketika Rasulullah SAW di tengah perjalanan singgah, dia bertanya kepada kaum muslimin, bagaimana kabar Ka'ab, kenapa tidak nampak? Lalu ada seseorang yang berkata, wahai Rasulullah, Ka'ab telah munafik karena dia tidak ikut berperang. Ketika ada seorang kaum muslimin yang mengucapkan seperti itu, berdiri seorang sahabat membela Ka'ab. Apa kata sahabat itu? Kadzabta, engkau bohong. Saya tahu bagaimana Ka'ab bin Malik. Dibelanya langsung saudaranya yang digunjingi tadi. Seperti itu. Termasuk hak persaudaraan, hak ukhuwah. At-tashmiru fil himayati wan nusrah. Salah satu hak persaudaraan itu adalah seorang saudara untuk membela dan menolong saudaranya. Seperti itu. Bela saudara kita apabila kita tahu ada orang yang hendak berbuat tidak baik kepada dia. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Muslimah dengan muslimah yang lainnya saling bersaudari. Karena dia bersaudara, la yuzlimuhu, maka dia tidak akan menzalimi saudaranya. Wala yuslimuhu, dan tidak akan menyerahkan saudaranya untuk dizalimi. Tidak akan memasrahkan, tidak akan membiarkan saudaranya dizalimi oleh orang lain. Wa mata ahmala adh-dhabba an irdihi yakunu qad aslamahu, maka apabila dia lalaikan pembelaan terhadap saudaranya atau saudarinya, tidak dia bela saudaranya atau saudarinya, berarti dia telah menyerahkan saudara-saudarinya untuk dizalimi, maka dia telah merusak ukhuwah Islamiyah. Lantas bagaimana cara kita agar bisa memotivasi diri kita untuk memiliki semangat pembelaan terhadap saudara kita? Walaka fi dzalika mi'yarani, engkau memiliki barometer, 2 barometer tolak ukur dalam masalah ini. Ahaduhuma an tuqaddir anna alladhi qila fihi qad qila fika wa huwa hadir fataqulu ma tuhibbu an yaqulahu. Saudariku, seperti yang saya contohkan tadi, ketika Anda duduk di satu majelis, lalu orang-orang di majelis itu menjelek-jelekkan, menggunjing saudari Anda yang lain, kewajiban Anda adalah membelanya. Kenapa? Karena bisa jadi atau barangkali sebagaimana saudari Anda itu dijelek-jelekkan orang, bisa jadi juga Anda akan mengalami seperti itu. Maksudnya
suatu saat Anda juga akan diburuk-burukkan oleh orang, dijelek-jelekkan oleh orang, digunjing oleh orang, dan barangkali saudari kita itu hadir. Apa yang kita inginkan? Kita ingin dia membela kita. Kan seperti itu. Sebagaimana kita juga harus membela dia. Jadi kata beliau, anggap atau bayangkan bahwasanya ucapan-ucapan buruk yang dikatakan tentang saudara kita itu juga bisa dikatakan kepadamu dan saudara kita itu hadir. Maka kita ingin kita dibela. Begitu juga lah seharusnya kita bela saudara kita. Nah, ketika mengingat itu, mudah-mudahan itu bisa mendorong dan memotivasi kita untuk bersegera membela saudara atau saudari kita yang dirusak kehormatan dan harga dirinya. Yang kedua, an tuqaddira annahu hadirun wara'a jidarin yatasamma alayka fama taharraka fi qalbika min nusratihi fi hudurihi yanbaghi an yataharraka fi ghaibatihi wa man lam yakun mukhlisan fi ikhaihi fahuwa munafiqun. Yang kedua, anggaplah bahwasanya dia hadir di balik tembok, menguping, ya. Jadi maksudnya begini, supaya bisa memotivasi kita itu, Bu. Ketika Anda sedang duduk berkumpul-kumpul di majelis, lalu saudari Anda yang tidak hadir itu dijelek-jelekkan oleh orang, maka bayangkan bahwa saudari Anda yang digunjing itu ada di balik tembok. Dia tahu dia dijelek-jelekkan dan Anda ada di situ diam saja. Bagaimana perasaan dia? Dan posisikan diri Anda seperti itu. Anda yang di balik tembok itu, saudara Anda sedang berkumpul dengan orang-orang itu, lalu Anda dijelek-jelekkan, dia ada di situ dan Anda di balik tembok nguping. Anda heran, kok dia tidak bela saya? Kok dia diamkan saya saja? Bayangkan seperti itu. Sehingga dengan membayangkan itu akan memberi Anda semangat, motivasi agar Anda membela saudari atau saudara Anda yang nama baiknya, harga dirinya dirusak, digunjingi. Lalu kata Syekh, wa man lam yakun mukhlisan fi ikhaihi fahuwa munafiq. Barang siapa yang tidak ikhlas, tidak tulus dalam persaudaraannya, maka dia adalah munafik. Orang munafik itu dia basa-basi aja, Bu, menjilat karena ada kemauan, tujuan-tujuan duniawi saja. Makanya dia bersahabat, berteman dan bersaudara, tidak tulus. Tapi seorang mukmin dia akan ikhlas, dan keikhlasan serta ketulusan dia itu mendorong dia untuk membela saudara dan saudarinya. Kemudian juga termasuk hak yang keempat ini, mengungkapkan, mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang baik dan disukai oleh saudara kita itu at-ta'lim wan nasihah, memberi pengajaran, mengajarkan dia ilmu kebaikan atau memberi nasihat. Wa min dzalika at-ta'lim wan nasihah. Falaysa hajatu akhika ila al-ilmi bi aqalli min hajatihi ila al-mal. Ingat, Anda sering membantu saudari Anda dengan harta ketika dia butuh. Anda lihat dia lagi susah, Anda kasih dia harta. Ambil ini, gunakan sesuai kebutuhanmu. Ketahuilah wahai saudariku, kebutuhan saudari Anda, kebutuhan sahabat Anda, kebutuhan teman Anda kepada ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhannya kepada harta. Kebutuhannya kepada nasihat-nasihatmu, kebutuhannya kepada nasihat-nasihatmu jauh lebih besar daripada kebutuhannya kepada bantuan-bantuanmu secara harta. Maka jangan segan
Jika Anda tahu, beritahu dia. Jangan pelit jika Anda memiliki nasihat yang baik dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat dia, sampaikan. Bimbing dia. Ini hak sesama saudara. Dan jika Anda ingin menasihati dia, meluruskan kesalahan dan kekeliruan dia, ingat wahai saudariku, nasihati dia secara rahasia. Jangan luruskan kesalahan dia, perbaiki dia di depan orang banyak. Itu sama saja menelanjangi dia. Wa yanbaghi an yakuna nushuka iyyahu sirran. Hendaklah nasihatmu kepada saudarimu itu sirron, rahasia, diam-diam, 4 mata saja, antara engkau dengan dia. Pegang tangannya dengan hangat, lalu berikan nasihat dengan kata-kata yang lembut, penuh pengertian dan persahabatan, ketulusan. Jangan di depan orang banyak, karena jika Anda mengingatkan dia di depan orang banyak, menasihati dia, meluruskan kesalahannya, dia menjadi malu. Karena malu itu akhirnya muncul secara spontan pembelaan diri dia. Karena dia tidak mau dipermalukan. Akhirnya karena muncul secara spontan pembelaan diri dia karena merasa dipermalukan itu, akhirnya dia bela kesalahan dia. Tidak mau dia mengakuinya. Tidak mau dia menerima nasihatmu. Tapi kalau engkau nasihati di belakang itu, antara engkau dengan dia, insya Allah dia akan berterima kasih, bersyukur atas nasihatmu itu. Wal farqu baina at-tawbikhi wan nasihati al-i'lan wal israr. Dan perbedaan antara celaan dengan nasihat itu adalah pada terang-terangan dan rahasianya. Kalau orang mencela itu dia terang-terangan. Kalau dia menasihati dia akan diam. Berarti ketika Anda menasihati orang secara terang-terangan di depan khalayak ramai, Anda mencela dia, bukan memberi dia nasihat. Kama annal farqa bainal mudarati wal mudahana bil ghardil ba'ithi 'alal ighdha. Sebagaimana pula perbedaan antara mudarah dan mudahana. Mudahana itu menjilat. Kalau mudarah bermuka manis tapi tujuannya bukan menjilat. Nah, perbedaannya adalah tergantung tujuan dan motivasinya. Kalau tujuan dan motivasi Anda adalah keselamatan agamamu dan keselamatan agama saudaramu, maka silakan lakukan. Itu bukan menjilat. Tetapi jika tujuannya adalah syahwat, keinginan, kepentingan duniawi, itu namanya menjilat atau mudahin. Jadi nasihati terang-terangan, nasihati dengan diam-diam, jangan menasihati dengan terang-terangan. Wa min dzalika al-afwu 'anil zallat. Fa in kanat zallatuhu fi dinihi fatalattaf fi nusihi mahma amkan wa la tasruk zajrahu wa wa'dhahu fa in aba fal musaramah. Yang berikutnya masih bagian hak yang keempat, yaitu memaafkan kesalahan saudara kita, memberi maaf kesalahan saudari kita. Jika kesalahannya dalam masalah agama, Bu, maka fatalattaf, berlaku lembutlah dalam menasihatinya. Mahma'amkan, sebisa mungkin, kata Imam Ibnu Qudamah, sebisa mungkin berlaku lembutlah dalam menasihatinya. Subhanallah. Perhatikan bagaimana para ulama kita mengajarkan kita untuk berlemah lembut sesama saudara atau saudari kita kaum muslimin. Wala tatruk zajrahu wa wa'zahu, dan jangan tinggalkan nasihat atau menegur dia. Fa in aba, jika dia dinasihati dengan lembut, dia tidak mau rujuk kembali kepada kebenaran,
fal musaramah, ketika itu boleh dinasehati dengan tegas dan lebih keras daripada sebelumnya. Ini hak yang keempat, wahai saudariku wanita muslimah. Al-haqqul khamis, hak yang kelima. Hak yang kelima yang wajib kita tunaikan untuk saudara-saudari kita, ad-du'a'u lil akhi fi hayatihi wa ba'da mautihi bi kulli ma tad'u bihi li nafsika. Mendoakan saudara kita itu baik semasa hidup dia ataupun sesudah matinya. Kita punya sahabat, semasa hidup jangan lupa mendoakan dia. Doakan sebagaimana Anda mendoakan diri Anda. Ketika Anda mendoakan diri Anda agar dimasukkan ke dalam sorga, dijaga dari azab api neraka, jangan lupakan sahabatmu, temanmu, saudaramu. Doakan juga dia dimasukkan ke dalam sorga, terjaga dari api neraka. Ketika engkau, wahai saudariku, berdoa meminta kepada Allah dilapangkan rezeki yang halal dan diberkahi, doakan juga untuk saudaramu, untuk saudarimu. Ketika engkau berdoa kepada Allah agar dianugerahi anak keturunan yang saleh dan salihah, doakan juga untuk saudaramu, untuk saudarimu. Ketika engkau meminta kepada Allah dijaga dari segala penyakit, diberi kesehatan dan kekuatan, maka doakan juga untuk saudaramu dan saudarimu. Ini semasa hidup. Setelah dia wafat, apakah persahabatan terputus? Tidak. Setelah dia wafat, apakah persaudaraan dan pertemanan tidak terputus juga? Tidak. Lihatlah Rasulullah SAW, walaupun sahabat-sahabatnya wafat, beliau masih tetap mengunjungi makam sahabat-sahabatnya. Beliau kadang pergi ziarah di Baqi, terkadang beliau juga pergi ke Uhud, lalu mengucapkan salam kepada sahabat-sahabatnya yang dikuburkan di sana, lalu mendoakan mereka. Lihat, ini kesetiaan dalam bersahabat, kesetiaan persahabatan dan persaudaraan. Hidup dan mati tetap dijaga persahabatan dan persaudaraan itu. Maka doakan sahabat Anda yang telah wafat, doakan saudara Anda yang sudah meninggal, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya, membersihkan dirinya, sehingga dia kelak berhak masuk surga. Wa fi afradi muslimin min hadithi Abi Darda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkal bihi amin walaka bimithil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Dengarkan dan simak keutamaan mendoakan saudara kita, saudari kita tanpa sepengetahuan mereka. Apa kata Nabi SAW? Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya mustajabah, dikabulkan. Kita tahu saudara kita lagi sakit, kita tahu saudari kita lagi terhimpit beban kehidupan, maka tak perlu diminta-minta, kita doakan dengan tulus. Ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir, di saat-saat istijabah, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah SAW ketika seorang muslim mendoakan saudaranya? Wa inda ra'sihi malakun muwakkalun li akhihi bi khairin muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkal bihi amin walaka bimithil. Ketika seorang muslim berdoa untuk saudaranya, untuk saudarinya, Bu, di dekat kepalanya Allah tugaskan malaikat untuk mendengar doa orang ini. Lalu ketika orang ini berdoa, malaikat pun berkata, setiap kali orang ini mendoakan saudaranya, ingat mendoakan saudaranya, bukan hanya dirinya. Setiap kali orang ini mendoakan saudaranya, malaikat berkata amin. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkanlah ya Allah.
walaka bimithil. Lalu malaikat pun mendoakan agar orang yang mendoakan saudaranya juga dapat seperti yang didoakannya. Misalnya Anda ya Allah, saudaraku, saudariku itu lagi susah, maka mudahkan rezekinya, lapangkan kehidupannya. Apa kata malaikat? Amin ya Allah, dan berikan dia juga seperti yang dimintakan oleh dia untuk saudaranya. Jadi dikabulkan. Kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, saudara Anda mendapat kelapangan, Anda juga Allah berikan kelapangan seperti doa Anda untuk saudara Anda. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yad'u li khalqin katsirin min ikhwanihi yusammihim bi asma'ihim. Adalah Abu Darda, beliau suka berdoa untuk banyak dari saudara-saudaranya, dan beliau menyebutkan satu persatu nama saudara-saudaranya itu dalam doanya. Ya Allah, saudaraku, misalnya saudaraku Obi, mudahkanlah rizkinya, banyakkanlah anaknya, misalnya. Ya, doakan. Sebut namanya boleh, disebut namanya. Abu Darda di dalam doanya dia menyebut langsung nama saudara-saudarinya, saudara-saudaranya yang dia doakan. Wa kana Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yad'u fi sahari li sittati nafarin. Adalah Imam Ahmad di setiap sepertiga malam terakhir, selain berdoa untuk diri dia, dia juga senantiasa mendoakan 6 orang sahabatnya, disebutkan namanya, termasuk salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Dia sebut namanya. Ada 6 orang, salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Ini kita doakan. Wa amma du'a'u ba'dal mauti, adapun mendoakan saudara kita setelah wafatnya dia. Faqala Amru bin Huraith berkata, idza da'al abdu li akhihi al-mayyit ata biha malakun qabrahu faqala ya sahibal qabril gharib hadhihi hadiyatun min akhin alayka syafiq. Maka apabila seorang hamba mendoakan saudaranya yang telah wafat, malaikat datang ke kuburan saudaranya itu lalu berkata, wahai pemilik kuburan yang terasing, ini hadiah dari saudaramu untukmu dari saudaramu yang menyayangimu. Tapi ini bukan hadis, Bu, ya. Ini hanya perkataan ulama, itu bukan hadis. Jadi tidak bisa diyakini bahwa itu benar. Artinya betul-betul terjadi, karena itu perkara gaib. Dalam masalah gaib, sandarannya adalah Al-Quran atau hadis-hadis yang sahihah. Jadi ibu-ibu, hak yang kelima yaitu mendoakan saudara kita atau saudari kita di belakang mereka atau tanpa sepengetahuan mereka semasa mereka hidup ataupun sesudah mereka meninggalkan dunia fana ini. Baik, ini hak yang kelima. Kita cukupkan sampai di situ dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hak yang keenam, yaitu kesetiaan dan keikhlasan dalam persaudaraan. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan ditulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara agar senantiasa iman kita terjaga? Bagaimana cara agar senantiasa iman kita terjaga walaupun dalam keadaan yang tidak baik atau dalam kondisi buruk, terutama di saat emosi kita tidak stabil? Saudariku wanita muslimah, ini sepertinya sudah saya jawab pada pertemuan yang lalu ini. Ya, kita ulangi lagi. Agar keimanan kita tetap terjaga di saat kita dihimpit duka, dirundung kemalangan, atau saat emosi kita tidak stabil, maka kita harus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadu dan berkeluh kesahlah kepadanya. Ya, mengadu dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu perbanyak mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, atau hasbiyallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai yang menjaminku, menjaga, melindungi, mencukupiku. Dialah sebaik-baik tempat bersandar. Yakinlah, ketika itu yakinkan bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah adil, bijaksana, sesuai dengan keadilan dan rahmahnya. Introspeksi diri kita, mohon ampunan, kemudian harapkan pahala dari musibah yang menimpa kita tersebut. Bagaimana seharusnya kita ketika berada dalam suatu majelis yang diakhiri dengan berdoa dalam bahasa Arab? Apakah kita juga perlu mengangkat tangan tinggi-tinggi dan mengamininya? Kalau majelis itu dan tata cara berdoanya, kalau dalam majelis tersebut dan dalam tata cara berdoanya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak perlu kita ikut mengangkat tangan. Ya, tidak perlu kita mengaminkan. Kalau tata cara doa tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ustadz, pengalaman saya, 1 tahun saya pernah mengucapkan salam terhadap teman di suatu tempat. 1 tahun. Namun apa yang saya dapatkan bukannya jawaban dari salam yang saya ucapkan, melainkan kata-kata maaf. Disangkanya saya minta sumbangan. Setelah melihat wajah saya, baru dia tertawa dan minta maaf. Saya disangkanya saya pengemis. Ya nggak apa-apa Bu, biar aja. Yang penting kan kita menunaikan kewajiban kita saja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya tidak ada masalah. Nah, walaupun dicemooh oleh orang dan segala macam, sabar, ya. Apakah kita kalau mengucapkan salam kepada seorang muslimah yang tidak kita kenal, kita dapat pahala Pak Ustadz? Iya. Nabi SAW itu mengucapkan salam kepada kaum muslimin, baik yang dia kenal maupun tidak dia kenal, kepada orang tua maupun anak-anak. Bahkan anak-anak kecil pun Rasulullah kalau lewat ada anak kecil, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Ya. Jadi itu dapat pahala setiap Anda mengucapkan salam kepada saudara-saudari Anda. Saya mau keluar negeri selama 3 bulan. Apakah saya boleh menjamak dan mengqashar sholat yang wajib? Dan apakah dianjurkan juga kita mengerjakan sholat sunat? Dan sholat sunat apa yang dianjurkan? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat, selama Anda di sana tidak berniat untuk berdomisili atau bermukim, jadi Anda tidak ada niat bermukim, hanya sementara saja di sana, maka Anda terhitung safar, musafir. Anda mendapatkan keringanan untuk menjamak antara 2 sholat dan mengqasharnya. Apalagi Anda perempuan, Anda sholat di rumah dan tidak wajib berjamaah. Kalau ke berjamaah tentu mengikuti imam, tidak perlu diqashar. Sebagian ulama lagi berpendapat, apabila safar Anda sudah jelas rencana kepulangannya, apabila safar Anda sudah jelas rencana kepulangan Anda 3 bulan saja dan rencana kepulangan itu sudah jelas, maka Anda hanya mendapatkan keringanan selama 3 hari. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Anda mendapatkan keringanan 3 hari untuk menjamak dan mengqashar. Setelah itu Anda sama seperti kaum muslimin yang lainnya, menunaikan sholat sesuai dengan kondisi normal Anda.
Kalau seandainya belum jelas kapan pulangnya, ini pendapat kedua ya. Kalau seandainya belum jelas kapan pulangnya, maka silahkan mau 10, 20, 30 hari lebih, itu Anda tetap musafir, boleh menjamak dan mengqashar salat. Bagaimana dengan salat sunat? Salat sunat Rasulullah tetap kerjakan kecuali kalau dalam perjalanan. Rasulullah tetap kerjakan salat sunat kecuali rawatib. Jadi yang tidak beliau kerjakan itu adalah qabliyah dan ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah dan ba'diyah maghrib, qabliyah dan ba'diyah isya. Itu yang tidak dikerjakannya. Adapun qabliyah subuh itu beliau kerjakan. Salat tahajud dan witir beliau kerjakan dalam perjalanan. Ya, begitu juga salat duha boleh dikerjakan sekalipun dalam perjalanan. Allahu a'lam. Ustadz, dari pertanyaan dari Radio Bas, apa betul Ustadz orang tua yang sudah meninggal itu tahu akan keadaan keluarganya yang masih hidup? Bagaimana mungkin dia tahu keadaan keluarga dia yang masih hidup? Sedangkan orang hidup saja, Bu, orang hidup saja, misalnya Anda tinggal di Pekanbaru, orang tua Anda di Jawa, dia tidak akan tahu keadaan Anda kecuali ada yang memberitahunya. Ada orang lain yang memberitahunya. Anda sakit misalnya, orang tua Anda yang di Jawa tidak tahu kecuali ada yang mengasih tahu. Itu hidup itu, Bu, bisa ditelepon, bisa di SMS, ya, bisa dikirim surat. Sekarang dia sudah meninggal, sudah di alam barzah, di alam baka, sudah di kuburan. Bagaimana dia mau tahu kabar anak-anaknya, keluarganya yang ada di rumah? Siapa yang ngasih tahu kepada dia? Jadi dia tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan keluarganya yang di rumah, karena dia sudah disibukkan dengan urusan dia di alam barzah. Nah, ini dengar ibu-ibu nih, dengar baik-baik ya. Ustadz, saya sering diperlakukan terasing, apalagi mereka yang lebih lama mengaji. Kan barusan tadi saya sampaikan ini, mereka berkelompok, bahkan kalau ada bawa makanan hanya mereka saja. Makanya bagi-bagi makanan dulu ini karena dapat makanan jadi ini kan. Kepada ibu yang bertanya, pertama, mungkin makanannya sedikit, Bu, ya nggak cukup mau dibagi semua. Kedua, Bu, lain kali kalau ingin dapat jatah, duduk dekat ibu itu. Ya pandai-pandailah mengakrabkan diri. Kalau sudah nampak dia mau buka makanan, dekat ucapan Assalamualaikum, gimana kabar? Nah, duduk dia. Ya. Nah, jadi misalnya gini, Bu. Misalnya Anda duduk di sudut majelis yang sebelah sini, ibu yang bawa makanan duduk di sana, kan nggak mungkin dia pergi ke situ ngasih makanan. Lalu Anda lihat orang yang di pojok sana ngelompok makan gitu ya misalnya. Anda lihat dari jauh saja, saya kok nggak diajak ya? Anda kan di sana. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, kalau makan jangan pas ngaji ya. Nah, nanti sebelum pengajian atau sesudah kajian. Nah, kalau ada bawa makanan hanya mereka-mereka, dalam kurung bukan kami minta, dan seolah-olah mereka yang pandai. Nah, ini tidak boleh. Seolah-olah mereka yang pandai. Bagaimana tindakan kita? Kalau seandainya kita diperlakukan seperti itu, Bu, sabar saja, nggak apa-apa. Tujuan kita kan sekarang datang ke sini mengaji, ya, bukan makan, bukan kumpul-kumpul. Silakan mereka melakukan itu. Yang penting tujuan ibu hadir ke sini, tujuan Anda saudariku adalah menuntut ilmu. Pulang lagi ke rumah sesudah itu. Mau ngapain orang itu bukan urusan Anda. Kalau Anda bertemu ucapkan salam. Kalau Anda duduk dekat dengan dia, jabat tangannya dengan ramah tamah. Kalau ada orang mau duduk, beri tempat. Udah seperti itu saja. Kalau tidak diajak ngumpul-ngumpul, ya tidak apa-apa. Kan tidak bisa pula kita paksakan. Perhatikan, Bu,
Tidak bisa kita paksakan semua orang harus mengenal semuanya. Ya, sebanyak itu kan tidak mungkin dia bisa akrab semuanya. Jadi kita juga harus paham itu. Kemudian bagi yang sudah lama mengaji, berusahalah menjadi teladan yang baik bagi saudari-saudari yang lainnya. Jangan memandang remeh dan rendah teman Anda yang baru mengaji. Bisa jadi Bu, Anda sudah lama mengaji tetapi Anda belum mengamalkan apa yang Anda kaji. Bisa jadi dia baru mengaji tetapi yang sedikit itu dia amalkan. Dia lebih baik daripada Anda. Perhatikan. Ya, jadi jangan kita menganggap itu anak baru, anak bawang. Malah yang baru-baru itu kita dekati, kita rangkul, kita ajak di dekat kita. Ya. Nah, kita dekati agar dia apa? Semakin istiqomah dan semakin kuat. Lain kali kalau ada makan makanan yang di depan juga dikasih ya, di depan sini maksudnya. Jangan ngomong sana ya. Bagaimana hukumnya jika bernyanyi di hadapan suami untuk menyenangkan dan untuk menghiburnya? Boleh. Anda mau menyanyi, mau menari di depan suami Anda boleh. Pelajaran lagi untuk semuanya. Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah membawa teman ke pengajian ini. Karena masih baru, teman saya masih memakai bros jilbab. Apa itu bros jilbab itu? Aksesoris ya. Ada seorang ibu-ibu di sini langsung menegur teman saya berpakaian begini begitu. Akhirnya teman saya tidak mau datang lagi. Ya ngapain sih kita tegur-tegur, sibuk sih ngurus orang. Kalau kita nampak orang itu masih pakaian seperti itu, ya beri dia kesempatan untuk belajar Bu, saudariku. Nah, perhatikan ibu-ibu, dakwah itu perlu ada tahapan-tahapan. Tidak bisa sekaligus semuanya. Lihat bagaimana Islam ketika disyariatkan, jilbab itu kan tidak langsung sekaligus. Disyariatkan seketika itu. Bahkan 13 tahun di Mekah belum ada turun ayat hijab, ayat jilbab. Baru turun di Madinah, itu pun di awal-awal di Madinah tidak ada perintah pakai jilbab, pakai hijab itu. Setelah itu baru turun. Artinya apa? Tunggu. Biar saudari kita ini betul-betul siap dia. Biar dia belajar dulu. Biar dia paham. Biar dia mengerti. Jadi dia memakai jilbab itu, menutup aurat itu dengan ilmu. Nah, biar dia kokoh. Nah, nanti dia akan paham, dia akan mengerti. Kalau kita paksakan baru hadir sekali langsung kita tegur, dia sudah merasa tervonis saja. Menjadi pesakitan. Yang dipersalahkan. Seolah-olah dia sudah tidak pantas lagi di sini. Saya salah masuk ini surga yang mana ini? Nah, iya. Jadi perhatikan itu. Nah, ya, nasihati nanti pelan-pelan. Masalah akidah, masalah sholat itu yang penting dulu. Nanti pelan-pelan dia belajar, mendapatkan ilmu. Akhirnya dia tahu apa hukum jilbab dan bagaimana cara memakai jilbab yang syar'i. Ustadz, saya mau tanya, suami saya menasihati saya tapi bukan dengan lemah lembut. Saya tidak terima. Apakah saya berdosa? Terima nasihatnya dan silakan Anda tidak terima caranya. Kebenaran itu harus Anda terima. Nasihat yang baik harus Anda terima. Jika Anda tidak terima caranya, nanti cari waktu yang pas. Kondisi suami Anda sedang tenang, maka duduk bersama dia, bicara dengan lembut, sampaikan, Bang, saya senang abang menasehati saya. Saya suka sekali dan itu saya yakin itu tanda cinta dan kasih sayang abang kepada saya. Dan insya Allah saya akan berusaha untuk mengikuti nasihat abang. Tapi Bang, saya lebih suka dan sangat ingin abang menasehati saya dengan lembut. Tidak keras seperti itu di depan anak-anak.
karena saya ini istri abang, ibu bagi anak-anak abang. Kalau seandainya saya di depan anak-anak seperti itu, nanti mereka tidak akan menghargai ibunya. Nah, sampaikan dengan lembut. Ya, mudah-mudahan dia menyadari. Jangan dilawan dengan kekerasan. Kalau seperti itu malah dia nanti berbalik keras lagi, menganggap Anda membangkang. Terima nasihatnya dan sabar terhadap sikap kerasnya. Cari waktu dan kesempatan yang paling pas dan cocok antara Anda dengan suami Anda. Bicara empat mata, sampaikan seperti yang tadi dengan lembut dan baik. Apakah sah zakat mal saya yang saya berikan kepada tetangga yang lagi menunggak sewa kedainya, di mana kedai itulah tempat tinggal dan tempat jahit suaminya? Awalnya dia meminjam uang, tapi waktu itu pun saya ada mengeluarkan zakat mal, maka saya berikan zakat mal kepadanya agar dia tidak punya hutang kepada saya. Apabila ada saudara-saudari kita kesusahan, memang susah, dia hidupnya susah, miskin, artinya tidak punya dia uang untuk misalnya melanjutkan sewa itu lagi, itu miskin, tidak apa-apa. Apalagi sampai dia berhutang-hutang, maka boleh dia diberi zakat. Ustadz, ana seorang ibu tiri. Anak suami dari pernikahan suami yang dulu berumur 22 tahun, laki-laki. Kami tinggal satu rumah lebih kurang 4 tahun. Awalnya dia patuh, dia melaksanakan ibadah-ibadah. Tapi saat-saat setelah dia wisuda kemarin, dia mulai melunjak, tidak menghargai anak lagi. Bahkan keluar malam-malam sama teman-teman wanitanya. Akhirnya anak angkat bicara sama suami. Namun suami mengatakan, biarkan saja. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membekali agamanya. Itu tidak bisa. Anak kita pergi dengan perempuan yang bukan mahram malam-malam, lalu biarkan saja, kita sudah bekali dia agama. Apa itu sudah cukup bagi dia untuk melawan syaitan yang akan ada di antara dia dengan teman-teman perempuannya itu? Ini tidak benar. Ini dengar akibatnya. Sekarang si anak sudah minggat dari rumah. Alasannya tidak tenang tinggal lagi bersama kami. Maka selaku ibu tiri, apa yang harus ana perbuat lagi, Ustadz? Sudah 2 kali ana membujuk dia pulang, tapi dia tidak mau. Dia ingin ngontrak rumah lain saja. Mohon nasihatnya, Ustadz. Anda sudah berusaha, wahai saudariku, dan teruslah berusaha. Anda adalah ibunya, istri dari ayahnya, pengganti ibu dia. Maka jaga dia dari api neraka. Tidak cukup Anda memberi nasihat kepada dia, membujuk dia, tulis surat. Ungkapkan kasih sayang Anda kepada dia di sana sebagaimana ibu kandung dia. Nasihati dia dengan baik bahwa yang Anda inginkan adalah kebaikan untuk dia. Dan jangan lupa selalu mendoakan dia. Kemudian juga jangan lupa menasihati juga teman-teman wanitanya, karena bisa jadi dia terpengaruh ini. Selain menasihati dia, nasihati juga untuk teman wanitanya itu, tulis surat untuk teman wanitanya itu. Kalau memang sudah suka sama suka, nikah aja, dinikahkan dia. Mudah-mudahan dengan menikahkan dia, apalagi dia sudah wisuda, membuat dia lebih dewasa, matang, memiliki tanggung jawab, dan dia terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, nasihati suami, ingatkan dia akan tanggung jawab dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menanyakan tanggung jawab dia terhadap keluarga dia. Bukan sekedar harta saja, nafkah saja, tetapi juga tanggung jawab agama dan pendidikan. Dalam berdoa tak cukupkah secara global doanya seperti ampunilah aku, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat? Apa harus kita sebut nama sahabat-sahabat kita satu persatu, Ustadz? Jadi berdoa, pertama berdoa untuk diri kita, kemudian untuk saudara kita secara khusus. Kemudian sesudah itu doakan secara umum. Kalau secara umum saya tidak cukup, kenapa? Karena barangkali saudara kita itu punya keinginan khusus.
Ya. Nah, dia punya kesulitan khusus. Maka doakan diri kita, sahabat saudara kita yang kita inginkan, kemudian kaum muslimin dan muslimat secara umum. Ini juga sudah sering dijawab, tapi tidak apa-apa saya jawab ini sebagai penutup. Banyak pertanyaan yang berulang-ulang sebenarnya, mungkin dari jamaah yang baru datang. Bolehkah kita zikir memakai tasbih? Syukran. Nabi SAW mengajarkan kita menghitung bilangan tasbih kita dengan buku-buku jari jemari. Misalnya subhanallah, 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 dan seterusnya. Alhamdulillah, 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 atau dengan jari. Dan itu disampaikan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga ada dalam hadis Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uddu tasbihahu bi asabi'ihi al-yumna atau bi yadihi al-yumna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan tangan kanannya. Dan ingat wahai saudariku wanita muslimah, kelak di hari kiamat ketika kita dihisab, lisan kita terkunci. Yang akan menjawab adalah anggota tubuh kita. Salah satunya adalah jari jemari kita ini akan menjadi saksi kelak atas ibadah yang kita lakukan. Adapun biji-bijian tasbih tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pula oleh para sahabat. Ya, bahkan menyerupai sebagian agama lain yang mereka juga memuja-muji dewa-dewa mereka dengan biji-biji tasbih itu. Ya. Jadi yang terbaik adalah mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya bilangan biji-biji tasbih itu baik, tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu mengajarkan dan mencontohkan untuk kita. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telaga TV mendekatkan umat dengan ilmu dan ahlinya.